dioperasi. Dan biasanya yang pasien dengan kista ovarium, kalau misalnya kistanya masih kecil, itu tuh bisa dengan terapi obat dulu. Tapi kalau misalnya kistanya udah membesar, itu harus dioperasi dan resiko untuk hamilnya itu lebih rendah di perempuan. Jadi buat teman-teman perempuan, kalian harus jaga makannya ya. Oke, Rizka ada, 3C Rizka ada. Ada Ibu. Oke, Ihsan mana Ihsan? Oh ada, oke. Hadir, Bu. Oke, kita langsung ke materi saja ya. Insya Allah semoga dalam 30 menit bisa tersampaikan. Jadi nanti bisa kalian itu fokus ke pekerjaan kalian atau tugas yang lainnya. Oh, oke. Nah, sekarang materinya tentang gagal ginjal kronis dan gangguan hati. Dari Ihsan deh, ginjal. Dua, Bu. Kalian ya teman-teman semua nih, Ibu hanya melanjutkan pengetahuan kalian ya sedikit menambah dari pengetahuan kalian. Waktu SMA mungkin kalian juga pernah mengetahui proses metabolisme tubuh. Ada ADME ya, ADME, ada absorpsi, terus apa? Distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, tapi kita fokus ke yang ekskresinya dulu deh, coba. Nah, ekskresi hasil dari apa ya? Hasil dari proses farmakokinetik ini, ekskresi itu pakai organ apa? Ginjal. Ginjal. Hasil akhirnya apa? Limbahnya. Hasil 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 dari filtrat Urin bukan, Bu. Urin. urin ya. Terus juga ekskresi kan bisa juga feses, bisa juga ke lewat apa ya? Ingat Kemarin Ibu. kita bilang hmm? ke Keringat. keringat ya. Mm-mm. Keringat Ingat atau Ibu. yang lainnya nanti bisa dicari juga. Nah, hubungannya ke situ ya nanti. Nah, untuk ekskresi itu kita membutuhkan ginjal. Coba deh sebentar. Kemarin udah Ibu spill juga ya proses metabolisme obat di dalam tubuh itu sama seperti makanan juga ada ADME. Jadi ada sorpsi. Jadi obat, misal kita punya obat kapsul ya. Nah, obat kapsul kan obat di dalamnya obat. Nah, luar itu kapsul itu kapsul obat itu kita makan adsorpsi. Dia akan menuju ke lambung. Di lambung itu nanti si cangkangnya akan dicerna atau akan melembek, misalnya melembek, melarut kayak gitu kan. Terus nanti selanjutnya prosesnya itu akan menuju ke usus halus. Di usus halus itu nanti dari obat itu akan di apa dicerna apa gimana? Akan diserap. Si aktivitas dari obat itu akan diserap. Terus akan dilanjutkan oleh aliran darah dan diteruskan ke organ atau sistem organ atau jaringan yang membutuhkan aktivitas obat tersebut. Nah, setelah berefek nanti itu kan ada hasil 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 apa ya? Hasil akhirnya limbahnya. Nah, setelah berefek, obat itu ada sisa sampingnya. Nah, dia akan dimetabolisme oleh hati. Nah, di mana dimetabolisme oleh hati itu nanti ada dua jalur. Di hati itu nanti ada hasil-hasil saringan yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, kalau yang sudah tidak terpakai lagi, nanti dia akan dilanjutkan ke jalur ekskresi. Tapi ada juga yang masih bisa digunakan lagi, tapi ada hasil yang bisa digunakan lagi. Nah, kalau yang bisa digunakan lagi, dia nanti akan muter lagi ke proses apa ya? Metabolis, sebentar. Ke proses distribusi. Nah, yang hasil akhir tadi, yang limbahnya nanti akan menuju ke ekskresi, diekskresikan oleh ginjal, bisa menjadi urin, keringat, ataupun feses, seperti itu. Nah, untuk di ginjal, kalian pernah mempelajari struktur ginjal seperti apa? Tapi ini Ibu nggak yang terlalu ke apa ya bahasan farmakokinetika atau apa ya anatominya banget ya, tapi sekilas aja nggak apa-apa. Kita ingat ya judulnya kita komunikasi dan konseling.
Sebentar. Untuk struktur ginjal ada di bawah. Oke, kita bahas dulu yang struktur ginjal. Di sini kelihatan nggak? Ini Terlihat, ada Bu. bentuk ginjal ya. Di ginjal itu ada apa yang berhubungan dengan obat? Semuanya berhubungan ya. Jadi ginjal itu satu kesatuan, di mana ini ada kapsul, ini bagian terluar, terus korteks pembungkusnya, dan ada medula yang di bagian tengah. Dan yang lainnya ada ureter, ada uretra, terus ada renal vein atau yang vena, dan ada yang renal artery. Nah, terus di ginjal itu ada yang kita sebut dengan nefron juga. Fokusnya ke nefron boleh. Nah, nefron itu tiap bagian-bagian dari sebentar. Ke korteks dan medula. Kalau korteks kan yang bagian terluarnya ya. Kalau kapsul pelindung. Nah, kalau korteks bagian terluarnya dari si bagian terluar kedua dari si ginjal. Nah, di korteks itu biasanya ada isinya tubulus proksimal, ada glomerulus, terus ada tubulus distal. Ini bisa dilihat ya. Ada juga ductus collectivus. Nah, kalau di isi yang medula yang di bagian tengah itu ada tubulus yang lurus, terus ada lengkung Henle, ada vasa recta dan ductus colligans. Nah, terus kalian fokus juga ke nefron. Nefron kan berhubungan ya ginjal nefron. Nah, nefron itu tiap-tiap tubulus dan glomerulus ginjal disebut nefron. Tiap-tiap tubulus dan glomerulus ginjal disebut nefron. Nah, di ginjal itu isinya banyak banget, hampir kurang lebih 1 juta nefron di tiap manusia. Tapi tergantung juga jumlahnya itu tergantung dari besar kecilnya si ginjal. Jadi ginjal di tiap orang itu beda-beda ukurannya. Kalau misalnya dengan atau membuang zat-zat sisa, zat-zat sisa kan ekskresi ya. Nah, fungsi khususnya di glomerulus, fungsinya sebagai saringan atau membuang zat-zat sisa seperti ureum dan kreatinin. Nah, sedangkan si tubulus itu, kan nefron ada dari glomerulus dan tubulus. Sedangkan kalau tubulus itu saluran yang menjadi kelanjutan dari glomerulus. Nih, ada ya kelihatan ya di sini. Ada glomerulus, ada tubulus. Kalau tubulus itu saluran lanjutan dari glomerulus dan bermuara pada piala ginjal. Nah, fungsi tubulus itu apa? Fungsi tubulus itu untuk menyerap air dan elektrolit. Terus dia juga bisa melepaskan sesuai kebutuhan. Jadi si fungsi tubulus ini nanti tidak hanya untuk mengatur apa ya, tidak hanya membuat ginjal berfungsi sebagai penyaring zat sisa aja, tapi juga bisa untuk mengatur atau menyeimbangkan keluarnya air dan elektrolit yang ada di dalam tubuh manusia gitu. Terus coba, udah dipahami ya itu dasarnya. Terus coba kalian pahami kalau misalnya pada manusia tersebut terjadi GGK, gagal ginjal kronis. Nah, kalau terjadi GGK atau gagal ginjal kronis, kan ginjal ada tahapan-tahapannya, tapi agak sulit juga untuk menentukan tahapan-tahapan gangguan gagal ginjal kronis pada pasien. Nah, kalau misalnya pasien sudah mengalami gagal ginjal kronis, itu fungsi nefronnya atau campuran antara glomerulus dan tubulusnya itu akan menurun. Nah, keadaan tersebut akan mempengaruhi juga ke sistem atau ke kebutuhan orang tersebut dalam mengkonsumsi baik itu obat atau makanan. Khususnya obat ya, karena kita farmasi jadi khususnya ke obat. Jadi, cara minum obat, pemberian frekuensi orang yang mengalami gagal ginjal kronis dengan orang yang biasa itu akan berbeda. Karena pada orang yang mengalami GGK atau gagal ginjal kronis itu ada kelainan pada nefronnya atau pada bagian ginjal yang lainnya. Sehingga nanti kita sebagai farmasi yang akan mengkonselingkan khususnya cara penggunaan obat itu harus harus sesuai, harus menanyakan dulu apakah ada gangguan, apakah ada penyakit lainnya, misal oh iya saya gagal ginjal. Nah, itu lebih harus diperhatikan atau misalnya oh saya mengalami gagal apa ya, fungsi hati. Kita agak balik ke slide sebelumnya ya. Semoga kalian agak
agak nempel sedikit. Jadi pokoknya kan ademe ya, ademe di bagian ekskresinya itu ada ginjal. Nah, pokoknya pendistribusian itu melalui darah. Pendistribusian obat itu melalui darah. Darah itu juga akan melalui ginjal, di mana ginjal itu dia akan tadi apa sih glomerulus akan menyerap menyerap zat-zat sisa ya. Nah, bayangkan kalau misalnya si ginjalnya itu mengalami gangguan. Nah, pasti si zat-zat sisa itu akan berakibat fatal bagi tubuh. Bisa dia apa ya? Si kadar obatnya itu dianggap terlalu berlebihan buat si pasien yang mengalami GGK. Padahal kalau pada orang yang normal itu dianggapnya obat tersebut untuk penyembuhan. Jadi biasanya untuk pasien yang mengalami GGK ataupun gangguan hati, pemberian obatnya itu dosisnya biasanya direndahkan gitu. Karena fungsi ginjalnya untuk menyaring menyaring sisa ekskresi obat itu lebih rendah kemampuannya. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke slide awal ya. Vina Fatihatul Makia aman, 3B. Ya, oke. Fokus lagi ya sebentar ya. Nanti tolong ingatkan Ibu kalau misalnya sudah mendekati 30 menit. Ihsan nanti tolong ingetin Ibu ya kalau udah mendekati 30 menit. Nah, kalau untuk proses konseling sendiri ya, balik lagi ya kita ke sini. Proses komunikasi antara apoteker dan pasien. Nah, kita itu harus memberikan informasi, edukasi, dan bimbingan penggunaan obat secara tepat dan aman. Sebentar, ini kurang gede. Nah, penggunaannya itu harus benar gimana memahami dosis, frekuensi, dan cara pemberian obat. Kalau misalnya pada pasien yang mengalami gangguan hati dan gagal ginjal kronik, nah, dosisnya itu biasanya harus lebih direndahkan karena terjadi gangguan fungsi ginjal di bagian nefron khususnya. Terus frekuensinya juga biasanya lebih singkat kalau pada pasien tersebut. Dan juga cara pemberiannya obat itu harus diperhatikan apakah dia toleran atau intoleran dengan cara pemberian obat tersebut. Gitu. Terus selanjutnya harus memperhatikan juga ya kalau kita mau mengkonselingkan obat itu harus memperhatikan pantangan obat. Karena pantangan obat itu bukan obat dengan obat, tapi bisa juga obat dengan makanan. Misalnya, obat-obat kimia dengan alkohol atau obat kimia dengan jus apa anggur atau obat kimia dengan kopi, obat kimia dengan apa? Dengan teh yang seperti itu nanti hal-hal yang umum terjadi di masyarakat dan menjadi tabu nanti mungkin kalian harus tahu ya. Ibu nanti kasih tugas di akhir untuk meresum hal-hal apa aja yang memungkinkan terjadinya interaksi obat antara obat dengan obat atau obat dengan makanan. Terus selanjutnya harus mengenali efek samping obat. Nah, misalnya ada obat yang mempunyai efek samping akan kalau misalnya dikonsumsi dalam waktu yang lama akan mengakibatkan gangguan fungsi hati. Contohnya obat paracetamol. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, efek sampingnya seperti itu juga berarti paracetamol meskipun obat yang kita anggap itu sepele, tapi kalau misalnya dikonsumsi oleh pasien dengan riwayat atau dengan penyakit gangguan hati itu akan berakibat fatal. Jadi kita sebagai apoteker, sebagai farmasis harus memperhatikan cara pemberian obatnya meskipun itu hanya paracetamol. Jadi berikan konseling secara secara apa ya, secara efektif atau bisa juga kita sarankan kepada pasien tersebut untuk mengganti obatnya yang tidak memiliki efek samping ke hati. Terus juga kepatuhan penggunaan obatnya itu harus diperhatikan supaya pengobatannya optimal. Jadi teman-teman meskipun ya misalnya kita punya penyakit enggak misalnya ada satu pasien memiliki penyakit gagal ginjal kronik. Dia punya penyakit gagal ginjal kronik dan dia juga punya penyakit misalnya apa ya TB. Nah, bukan berarti pengobatan TB-nya dia diberhentikan. Nah, tetapi harus dikondisikan. Pengobatan TB-nya harus tetap berjalan, tetapi obat yang dikonsumsi itu sebisa mungkin juga tidak mempengaruhi atau memperburuk keadaan si pasien. Seperti itu. Oke, mohon maaf ya ini maghrib lagi. Isanya agak kepotong sebentar karena kita lagi belajar juga ya, nggak apa-apa ya.
Rizka nggak apa-apa, Rizka. Udah standby mau kena. Ya, pakai mau kena. Rizka Srijayanti, ada? Ada Ibu. Oke, lanjut ya. Terus, nih ini hal yang kadang dianggap sepele, tapi untuk komponen konseling ini kalian harus memperhatikan ya. Nah, untuk konseling, pertama-tama kalian harus sebutin namanya, nama obatnya apa, terus bentuk sediaannya seperti apa. Oke, terus dosis dan penggunaan. Kalau misalnya pada pasien yang normal tidak punya gangguan riwayat penyakit komorbid yang lain-lainnya, mungkin ini bisa rada aman. Tapi kalau misalnya pasiennya ada GGK, gagal ginjal kronik dan gangguan hati, ini hal sepele, misal penggunaan obat kalau misalnya tidak dijelaskan secara rinci kepada pasien itu akan berakibat fatal. Apalagi kalau misalnya pasiennya yang agak kurang literasi. Jadi kita harus kalau misalnya kita mengkonselingkan obat itu harus secara apa ya, harus tertib. Karena kan PIO dan konseling itu beda ya. Kalau PIO itu biasanya untuk obat-obat atau untuk penyakit yang umum, yang biasa. Tapi kalau misalnya konseling obat itu biasanya yang dikonselingkan itu obat-obat atau kondisi pasien khusus yang butuh penanganan atau penjelasan obat oleh kita sebagai farmasis atau apoteker dengan yang lebih rinci. Jadi yang dikonselingkan itu biasanya kasus-kasus tertentu dan obat-obat tertentu. Jadi harus rinci memberikan info obatnya. Terus harus kalian sampaikan juga efek samping yang mungkin terjadi. Tapi harus diperhatikan ya ketika kita mengkonselingkan obat kepada pasien, tidak semua efek samping itu harus kalian jelaskan kepada pasien. Karena tidak semua efek samping itu akan muncul di pasien. Kalau misalnya kalian sebutin semua efek sampingnya ke pasien, dia ada kemungkinan takut minum obat. Jadi nggak minum obat, terus sakitnya malah tetap berlanjut gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya pasiennya dalam kondisi tertentu, seperti GGK ini ya, gagal ginjal kronik. Efek sampingnya itu lebih rentan terjadi. Jadi kalian harus menjelaskan secara rinci kepada pasien. Jadi ibu, bapak ini konsumsi obat ini dan ini harus rutin pada jam sekian. Kalau tidak, dikhawatirkannya nanti terjadi efek samping ini gitu. Itu harus dijelasin secara rinci boleh. Terus indikasi, jelas indikasi dan manfaat. Terus waktu penggunaan tadi ya, udah juga. Nah, terus interaksi. Nah, interaksi itu bisa interaksi obat dengan obat. Nah, antara obat dengan obat juga, dia itu bisa yang sinergis atau yang jadi apa ya, penguat. Misalnya sinergis itu ada obat paracetamol dengan kafein ya. Nah, itu tuh efeknya sinergis, interaksinya sinergisme, di mana penambahan kafein pada paracetamol itu akan meningkatkan efek paracetamolnya ini menjadi lebih baik gitu. Coba kalian cek di pasaran banyak kan paracetamol plus kafein ini lebih lebih manjur Pak Bu gitu, pakai yang ini gitu. Dan hal yang lainnya. Untuk pakemnya ini bisa dipegang ya. Terus apa yang dimaksud dengan interaksi obat? Nah, interaksi obat itu terjadi jika suatu obat mengubah efek obat lainnya. Kerja obat dapat diubah, bisa menjadi lebih aktif ataupun jadi kurang aktif. Kalau misalnya yang menjadi lebih aktif itu biasanya dinamakan dengan prodrugs. Biasanya ada obat yang ketika sudah di metabolisme di hati nanti bukan sudah di apa ya, sudah dikonsumsi, dia akan menjadi lebih aktif, akan menjadi lebih berefek. Nanti boleh kalian pelajari obat-obat prodrugs itu contohnya apa aja, terus mekanisme kerjanya seperti apa. Terus selanjutnya, ini hal-hal yang umum terjadi ya, yang biasa kita pertanyakan. Apa yang terjadi pada diri Anda jika menggunakan obat yang dapat berinteraksi? Nah, reaksi perorangan itu bisa beragam. Faktor yang dapat mempengaruhi antara lain sifat keturunan. Kemudian ini, ibu bold ya. Fungsi hati dan ginjal juga ini bisa menjadi pembeda reaksi obat yang akan berinteraksi, fungsi hati dan ginjal. Dan yang lainnya, nanti kalian bisa baca. Terus bagaimana sesungguhnya interaksi antara dua obat? Nah, interaksi antara dua obat
Nah, kan melalui proses ADME ya, terus obat kemudian dimetabolisme dan diuraikan oleh hati. Akhirnya bentuk obat yang sudah diuraikan akan diekskresikan dalam urin melalui ginjal. Nah, interaksi itu ada yang farmakokinetik sama farmakologi. Kalau yang farmakokinetik itu obat mengubah obat lain dalam satu atau lebih proses farmakologi. Contohnya yang prodrugs. Kalau yang farmakologi itu ada yang sinergisme dan ada yang antagonisme. Kalau sinergisme itu adanya obat tambahan, dia akan menambah efek obat lain. Kalau misalnya yang antagonisme itu adanya obat lain akan mengurangi efek kedua obat tersebut. Nanti untuk contohnya kalian cari tahu sendiri ya. Terus apakah ini berarti sejumlah obat berinteraksi tidak dapat digunakan bersama-sama? Tidak selalu ya. Karena nanti biasanya dosis ataupun waktu pemberian obat ini dapat diubah untuk mencegahnya timbul efek yang merugikan. Jadi Jadi misalnya misalnya si pasien punya penyakit gagal ginjal kronik, terus si pasien juga TB. Nah, ada tuh obat TB dengan obat yang gagal ginjal kronik atau dia itu berinteraksi. Nah, bukan berarti konsumsi kedua obat tersebut itu diberhentikan. Nah, tapi caranya dengan mengatur dosisnya atau menjaga apa ya jarak atau frekuensi pemberiannya itu dijeda seperti itu. Yang penting pengobatan kedua penyakit tersebut tetap optimal dan obat itu tidak berinteraksi dan menyebabkan efek yang merugikan bagi si pasien. Ini yang tadi ya. Nah, terus pencegahan pemborosan energi protein pada penyakit ginjal kronik. Nah, pada penyakit ginjal kronik itu terjadi pemborosan energi protein. Terus, kalau misalnya pada pasien yang gagal ginjal kronik itu harus dipantau asupannya. Asupan kayak kalsium, fosfor, natrium, kalium. Nah, misalnya fosfor itu dia bagus untuk tulang kan ya. Tapi kalau misalnya pada si pasien gagal ginjal kronik, dia itu bisa menjadi apa ya? Bisa berubah menjadi fosfat kalau di dalam tubuhnya. Nanti si fosfat ini akan menjadi racun untuk apa ya? Untuk kondisi tubuh karena si ginjal dia itu berusaha memprosesnya dengan lebih keras. Begitupun kalsium ataupun protein-protein yang lainnya. Dalam kondisi pasien yang gagal ginjal kronik, kelebihan protein itu juga kurang bagus karena akan memberatkan fungsi ginjal untuk mengekskresikannya. Tapi ada juga beberapa kondisi tertentu pada pasien gagal ginjal kronik, boleh proteinnya itu banyak pada kondisi kalau si pasien gagal ginjal kronik itu mengalami atau melakukan proses dialisis. Karena pada proses dialisis kan darahnya dicuci ya. Jadi akan terjadi kekurangan kalsium dan protein dan yang lainnya. Terus pada pasien gagal ginjal kronik biasanya nanti bukan biasanya kita harus memperhatikan juga untuk mengkonselingkan nutrisi pada pasien soalnya biasanya pada pasien gagal ginjal kronik itu harus di harus di harus diperhatikan ketersediaan cairan di dalam tubuh. Karena kalau misalnya terlalu tinggi kadar kadar natriumnya terlalu tinggi yang dikonsumsi, dia akan terjadi pembengkakan kan di dalam tubuh. Karena si natrium akan mengikat si air. Nah, sehingga nanti fungsi ginjalnya kena juga, capek juga ya. Jadi cepat semakin menurun performa ginjalnya. Jadi pemulihannya biasanya untuk pasien GGK itu dengan diet terapi obat dan juga harus diperhatikan dietnya, diet protein atau diet nutrisi. Kalau yang seperti ini nanti bisa dibaca ya. Nah, kalau ini ringkasannya, yang gambar-gambar ringkasannya. Nah, kalau ini pengetahuan umum aja ya. Penyakit gagal ginjal kronik seperti yang kita ketahui ya, banyak banget kalau sekarang. Nah, meningkatnya kasus membebani sumber daya kesehatan. Apalagi zaman sekarang ya hubungannya pasti ke sini lagi. Ini berhubungan konsumsi masyarakat sekarang ini kan segala abres ya, segala masuk. Nah, padahal mah di dalam tubuh teh si ginjal kita teh kasihan ya.
Misal kita minum manis-manisan terus, ibu juga sih kadang. Misal kita minum kopi, kopinya yang manis, nah itu akan secara tidak langsung dia akan memberatkan fungsi ginjal untuk mencerna asupan gula nutrisi yang terlalu banyak yang kita asup, yang kita minum gitu ya. Terus sebentar. Nah, terus juga di kalangan kesehatan ini program deteksi dan manajemen dini untuk ginjal itu kalau yang ibu baca itu kurang, masih kurang ya. Nanti mungkin bisa kalian teliti di tingkat 4 tentang topik ini ya. Bisa nih, bagus PGK. Bisa dari secara apa ya? Secara masyarakatnya di masyarakat misal pakai biasa ya kuesioner-kuesioner seperti itu tapi lebih mendalam. Ada juga mungkin nanti ada yang di bagian apa ya? Di bagian perawatannya langsung konseling ke pasien atau kalian bisa lihat datanya di rekamedik di rumah sakit seperti apa. Nanti bisa bisa satu topik bisa untuk beberapa orang untuk kalian teliti. Terus selanjutnya, nah ini tantangan dalam manajemen PGK di Indonesia. Nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya nih, ada salah satunya. Tidak adanya pedoman nasional untuk manajemen PGK atau penyakit ginjal kronik. Terus ada kesulitan juga dalam mengelola PGK sesuai stadiumnya karena coba untuk mengecek apa ya? Mengecek tingkat stadiumnya itu seperti apa? Apakah cukup dari urinnya saja atau harus dicek juga apa ya? Dicek si sel dari ginjalnya, dicubit sedikit diambil atau gimana? Dan hal-hal yang lainnya nih, kekurangan laboratorium dan radiologi di fasilitas kesehatan. Oh, bisa pakai radiologi ya dicek. Tapi kan tidak mungkin semua orang bisa mengakses radiologi ya, karena fasilitas radiologi itu biasanya tidak termasuk klaim di BPJS kalau setahu ibu. Nanti mungkin bisa dikoreksi sama kalian ya. Nah, tahu-tahu pas udah sakit, oh ternyata sudah mengalami gagal ginjal kronik gitu. Padahal kan kalau misalnya diketahui dari awal bisa dicegah. Nah, tuh. Di sini teman-teman harus tahu ya istilah KEP, kekurangan energi protein. Nah, ini Ibu cantumkan beberapa apa ya, kayak alur-alur pelayanan untuk identifikasi gagal ginjal. Nanti kalian juga bisa cek sih, bisa dicek di MIMS terbaru. Ada tuh identifikasi gangguan ginjal. Nah, dicek biasanya ada penurunan nafsu makan atau tidak. Kalau yang ini kan iya, berarti dia anoreksia. Terus kekurangan energi protein. Nah, kalau kekurangan energi protein atau KEP yang tadi ya, bisa modifikasi diet dengan konseling nutrisi atau terapi nutrisi dan juga konsultasi ke dokter spesialis. Terus untuk selanjutnya juga penanganannya, sebentar. Nah, ini secara gambarannya ya. Nah, terus juga kalau misalnya pasiennya mual, muntah, gatal-gatal, berarti dia uremia. Dia terjadi penurunan asupan nutrisi. Terus harus konsultasikan juga ke dokter spesialis atau ke konsultasi ke ahli gizi. Nah, biasanya ke pasien yang gagal ginjal kronik juga terjadi uremia atau apa? Ada urea di darahnya ya. Biasanya kalau misalnya seperti ini, dia efek sampingnya ada kegatal-gatal. Biasanya pasien yang GGK itu kadar apa urea di darahnya tinggi dan contohnya dia contoh ringannya itu gatal-gatal tubuhnya dan juga yang lainnya ya. Ada juga anoreksia tadi atau apa. Nah, terus bisa juga apa? Anemia. Nanti kalian cek sendiri lagi ya. Ibu menyampaikan aja sedikit. Kalian boleh baca. Nah, terus pasien dengan gangguan ginjal. Nah, kalau misalnya pasiennya yang dialisis, lihat gejala dialisisnya. Apakah dia hiperparatiroidisme sekunder atau enggak? Terus apakah dia KEP atau enggak? Kekurangan energi protein atau enggak? Kalau misalnya dia kekurangan energi protein, nanti bisa dikonsultasikan kepada dokter spesialis atau dikonsultasikan juga ke ahli gizi. Jadi ini pentingnya juga kolaborasi ya antara tenaga kesehatan, ada ahli gizi, ada dokter, ada farmasi. Karena untuk menyelesaikan satu permasalahan itu tidak
Tidak selalu cukup oleh satu peran saja. Kita perlu juga ahli gizi, dokter, jelas dan lain-lainnya. Nah, terus untuk akhirannya, intinya ya teman-teman, intinya kalau misalnya untuk pasien dengan GGK, itu harus diperhatikan energi atau asupan proteinnya. Ada dalam kondisi tertentu itu, dia itu umumnya harus diet diet asupan protein seperti kalsium juga, terus tadi natriumnya juga, terus apa lagi? Tadi yang di depan ya. Harus diperhatikan asupan protein, kalsium, natrium dan yang lain-lainnya. Karena kalau misalnya berlebihan, dia akan memperberat fungsi ginjal. Terus juga untuk obat-obatan dosisnya biasanya lebih rendah kalau pada pasien yang GGK karena dengan dosis yang rendah itu dia akan menurunkan menurunkan apa ya? Menurunkan sebentar. Menurunkan apa ya? Fungsi ginjal biar tidak terlalu lelah untuk memproses atau memfilter sisa-sisa obat yang akan diekskresikan. Oke, terus untuk orang yang GGK nih bisa juga dibantu dengan olahraga. Seperti olahraganya apa? Tapi tidak yang berat-berat ya. Ada kardiovaskular, terus apa resistensi 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 atau pengurangan konsumsi natrium dan yang lainnya. Terus peregangan untuk fleksibilitas. Nah, ini kenapa protein harus dibatasi pada pasien yang GGK. Ini ya. Bu, Ya, gimana? Udah 30 menit? udah Bu. Oke, sekilas ya sebentar yang di belakang. Nah, kalau yang ini di belakang, sebentar ini anjuran untuk pasien GGK. Ini kalau seperti ini bisa kalian baca sendiri ya sebenarnya. Ibu tidak menyampaikan secara real juga tidak apa-apa. Tapi kalau dari ibu nanti eh, tolong PPT yang ibu sampaikan itu dibaca, dipahami, biar bisa menjadi dasar buat kalian untuk konseling obat kepada pasien secara langsung ya. Ibu sampaikan 2 slide lagi ya, Isan dan teman-teman. 2 slide lagi ya. Nah, ini ada Oke. gangguan fungsi hati. Gangguan hati ini kondisi ketika fungsi hati atau struktur hati mengalami kerusakan, bisa juga peradangan atau gangguan lain, sehingga dia tidak dapat bekerja secara normal. Sedangkan fungsi si hati itu bisa untuk metabolisme obat dan zat kimia dan juga yang lainnya ya, metabolisme obat dan zat kimia. Nah, terus kalau misalnya hatinya bermasalah, jadi nanti terjadi masalah-masalah ke bawahnya juga. Biasanya nanti hubungannya ke toksisitas dari obat. Misal, hatinya itu bermasalah, sehingga nanti metabolisme dari obat itu akan terhendat. Nah, metabolisme yang terhendat itu akan semakin menumpukan apa ya, si beban metabolisme sehingga beban yang menumpuk atau obat yang menumpuk yang harusnya di metabolisme menumpuk, dia itu akan mengendap di dalam tubuh dan menjadi toksik karena semakin menumpuk semakin banyak akan menjadi toksik ke dalam tubuh gitu ya. Terus juga ini hal-hal penting nanti bisa kalian baca. Kalian lanjutkan sendiri ya. Sudah selesai? Ini 2 slide terakhir tentang gangguan apa ya? Gangguan hati. Oke, sekarang Ibu mau menyampaikan sedikit ya. Sebentar. Kita cek dulu yang off cam. Kita cek ya. Zelin, Kaulan ada 3 cek. Ada Ibu. Oke. Nih, kalau misalnya sebentar. Dila ada Dila 3C146. Dila, mana Dila? NIM 146 Dila, Ada Ibu. mana?
Mana Dila? Dila, mana Dila? Mana Dila 146 3C? Oh ini. Oh iya, oke Dila. Siap, udah ada ya. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya dari ibu nggak yang terlalu secara spesifik banget, untuk contoh obatnya juga mungkin ibu nggak mencantumkan ya. Nah, jadi karena ibu tidak mencantumkan, ibu ngasih tugas ke kalian, bukan tugas secara paksaan, tapi himbauan untuk mencari tahu dan menuliskannya di dalam selembar kertas secara tertulis tangan ya. Nanti PJ tiap kelas tolong diperhatikan atau semuanya juga boleh. Nanti soalnya ibu takutnya nggak ngechat lagi di grup ya. Nah nanti ibu kasih tugas sedikit ya. Nanti kalian nulisnya cukup dalam satu lembar kertas ya, dimaksimalkan. eh ada dua deh sebentar. Yang pertama, cari makanan yang sering berinteraksi dengan apa? Dengan obat yang dikonsumsi oleh pasien. Seperti apa? Kopi, teh, terus jus anggur, jeruk, susu, dan yang lainnya. Itu kenapa sering berinteraksi? Kasih alasannya. Itu di satu lembar kertas ya. Oke? Rahmania, oke? Jelas tugasnya? Oke. Itu cukup di selembar kertas ya, jangan berlebih. Makanannya apa aja yang sering berinteraksi, terus alasannya apa. Itu cukup di selembar kertas. Dikasih nama dan NIM dan kelas. Nah, terus kertas yang kedua, kalian cari satu contoh kasus obat yang sering mengalami interaksi dengan pasien gangguan hati atau pasien gangguan ginjal kronik, gagal ginjal kronik. Jadi penyakitnya ada dua, bisa salah satunya. Itu di satu lembar kertas juga. Insya Allah tidak memberatkan, tapi bisa untuk memberikan gambaran ke kalian ya. Tuliskan jenis obatnya apa, terus interaksinya seperti apa, dijelaskan. Insya Allah nggak bakal melebihi dari satu lembar kertas. Terus nanti tiap PJ tolong dikumpulkan di satu link drive. Tapi semoga tidak memberatkan PJ ya. Jadi nama filenya, kelas, NIM, nama.